Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Maturam Pasaribu dengan NPM 21170510058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diberikan oleh Bapak Febi, yaitu K4, menjelaskan hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Di materi presentasi ini saya akan menyampaikan penjelasan berupa operator aritmatika, lalu operator logika, dan inti materinya itu hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer, dan kesimpulan materi dari presentasi ini. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, atau operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada bilangan. Di sini misalnya ada operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, dan decrement. Ini adalah beberapa contoh proses operasi aritmatika sebagai berikut. Misalnya ada X ditambah Y, artinya menjumlahkan antara nilai yang terdapat di X dan di Y. Lalu ada X dikali dengan Y, itu artinya mengalihkan antara nilai yang terdapat di X dan Y. Lalu ada pengurangan, itu artinya di sini mengurangi nilai antara X dan Y. Lalu ada pembagian, di sini artinya membagi antara nilai yang terdapat di X dan Y. Misalnya di sini ada studi kasus yaitu 10 dibagi 2, maka hasilnya pun 5. Lalu ada modulus atau sisa bagi, yaitu mendapatkan hasil sisa bagi antara X dan Y. Misal 10 mod 5, itu hasil baginya itu adalah 0, modulusnya 0. Mengapa? Karena 10 dibagi 5 itu adalah 2 dan tidak terdapat sisa setelah pembagian. Kecuali misal di sini dirubah yaitu 10 mod 7 itu hasilnya adalah 3. Mengapa? Karena jika 10 dibagi 7 itu mendapatkan 1 dan sisanya 3. Oleh karena itu 10 modulus 7 itu adalah 3. Lalu selanjutnya itu operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika, yaitu operator yang menghasilkan nilai true, benar, atau false, salah. Beberapa macam operator logika antara lain, di sini yang pertama ada AND, itu menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Jadi untuk memenuhi operator AND ini, maka kedua kondisi harus bernilai benar. OR, yang selanjutnya itu ada operator logika OR, itu menghasilkan nilai true jika salah satu operan saja bernilai true. Lalu di sini ada operator XOR, itu menghasilkan nilai true jika salah satu operan bernilai true, tetapi bukan kedua-duanya bernilai true. Sini simbol operator logika sebagai berikut. Simbol AND itu adalah seperti ini, dan 2 kali. Itu menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai true. Jadi untuk memenuhi kondisi AND ini, atau hasilnya menghasilkan hasil true, maka kedua kondisi ini harus benar. Misalnya studi kasus itu misalnya di sini contoh X-nya itu 6, Y-nya 3. 6 kurang dari 10 itu true, dan 3 lebih dari 1 itu benar. Sehingga ini akan menghasilkan hasil true. Namun, jika salah satu saja bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Nih, sedangkan jika keduanya benar, maka akan bernilai true. Tapi jika salah satu kondisinya salah, maka akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya itu ada simbol OR. Simbolnya seperti ini, garis lurus 2 kali. Itu menghasilkan nilai true jika salah satu operan itu bernilai true. Jadi jika salah satunya saja bernilai true, maka akan menghasilkan nilai true. Dan akan menghasilkan nilai true jika dua-duanya juga true. Namun jika dua-duanya kondisinya salah, maka akan menghasilkan false. Sini untuk studi kasusnya misalnya X-nya 5, Y-nya 3. 5 sama dengan 5 benar. 3 sama dengan 1 itu salah. Namun karena di sini menggunakan operator OR, maka salah satunya saja sudah benar, maka akan menghasilkan nilai true. Jika kedua-dua kondisinya benar, juga akan menghasilkan true. Namun jika kedua-dua kondisinya salah, maka akan menghasilkan nilai false.
Selanjutnya itu ada simbol tidak, not, negasi, seperti ini, tanda seru, atau bisa juga strip. Itu menghasilkan nilai tidak true. Misalnya, di sini X 3, Y 5. 3 sama dengan 5 itu salah. Tapi karena di sini dikasih simbol not, sehingga hasilnya true. Yang artinya 3 tidak sama dengan 5, hasilnya true. Jadi operator logika itu sering digunakan di dalam flow control berkolaborasi dengan operator pembanding untuk menghasilkan hasil yang paling sesuai dengan kondisi tertentu. Selanjutnya itu inti dari tugas keempat itu, yaitu menjelaskan hubungan operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya ada di ALU ini sendiri. Jadi Arithmetical Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu ada penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Sedangkan contoh operasi logika itu adalah AND, OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU ini disimpan ke dalam memori. Arithmetical Logical Unit itu merupakan unit penalaran secara logik. ALU ini merupakan sirkuit CPU berkecepatan tinggi yang bertugas menghitung dan membandingkan. Angka-angka dikirim dari memori ke ALU untuk dikalkulasi dan kemudian dikirim kembali ke memori. Jika CPU diasumsikan sebagai otaknya komputer, maka ada suatu alat lain di dalam CPU tersebut yang dikenal dengan nama Arithmetical Logical Unit atau ALU. ALU inilah yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan kepada CPU tersebut. Rangkaian pada ALU atau Arithmetical Logical Unit yang digunakan untuk melakukan penjumlahan bilangan itu dinamakan adder. Adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika. Adder juga disebut dengan rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder. Yang pertama itu ada half adder, itu adalah rangkaian adder menjumlahkan 2 bit. Lalu ada full adder, itu rangkaian adder dengan menjumlahkan 3 bit. Dan yang terakhir itu ada parallel adder, yaitu rangkaian adder dengan menjumlahkan banyak bit. Di sini adalah penjelasannya. Half adder, seperti yang tadi didefinisikan di depan, yaitu rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamai dengan penjumlahan tak lengkap. Misalnya di sini, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya sumnya itu 0, dengan nilai pindahan CY-nya itu carry out-nya itu 1. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan, yaitu A dan B, dan 2 keluaran S dan CY, carry out. Lalu ada full adder. Full adder ini mengelola penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih, bit tidak terbatas. Oleh karena itu dinamakan dengan rangkaian penjumlahan lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Operasi aritmatika Operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika itu AND dan OR seperti tadi dijelaskan. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian itu dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan. Sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian itu dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika. Tugas dan fungsi ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logika operation itu meliputi perbandingan 2 buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, simbol seperti ini, tidak sama dengan, atau bisa tanda seru sama dengan juga bisa, simbolnya seperti itu. Lalu ada kurang dari, simbolnya seperti ini. Ada kurang dari sama dengan, simbolnya seperti ini. Ada lebih besar atau lebih dari, simbolnya seperti ini. Dan lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan, simbolnya seperti ini.
Tugas dan fungsi ALU, Arithmetic Logical Unit, itu juga bertugas membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. ALU sering disebut dengan machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugasnya tersendiri. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add penjumlahan, edu penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan, subu pengurangan tak bertanda, AND, OR, XOR, SLL, shift left logical, SRL atau shift right logical, SRA, shift right arithmetic, dan lain-lain. Struktur dan cara kerja pada ALU. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberi tahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Aritmatika dan control unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab dalam proses komputasi dan proses logika. Semua komponen pada CPU bekerja untuk memberikan asupan kepada ALU, sehingga bisa dikatakan bahwa ALU adalah inti dari sebuah CPU. Perhitungan pada ALU adalah bentuk bilangan integer yang direpresentasikan dengan bilangan biner. Namun, untuk saat ini, ALU dapat mengerjakan bilangan floating point atau bilangan berkoma, tentu saja dipresentasikan dengan bentuk bilangan biner. ALU mendapatkan data, operan, operator, dan instruksi yang akan disimpan dalam register. Kemudian data tersebut diolah dengan aturan dan sistem tertentu berdasarkan perintah control unit setelah proses ALU dikerjakan. Output akan disimpan dalam register yang dapat berupa sebuah data atau sebuah instruksi. Selain itu, bentuk output yang dihasilkan oleh ALU itu berupa flag sinyal. Flag sinyal ini adalah penanda status dari sebuah CPU. Bilangan integer atau bulat tidak dikenali oleh komputer dengan basis 10. Kesimpulan, jadi hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer itu adalah di dalam pengoperasian komputer itu, sistem komputer itu sendiri itu hanya mengenal dua buah nilai, yaitu 0 sebagai false dan 1 sebagai true, atau yang biasa kita kenal itu sebagai tipe boolean. Operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe boolean yang kita kenal itu yaitu adalah operasi logika atau operasi boolean. Dalam sistem komputer, operasi logika itu sendiri berkaitan erat dengan operasi aritmatika. Seperti misalnya dalam logika AND yang merupakan dasar dari operasi perkalian, simbolnya seperti ini, dan 2 kali, maupun logika OR yang merupakan dasar dari operasi penjumlahan. Simbolnya seperti ini, garis tegak 2 kali. Cukup sekian presentasi penjelasan mengenai hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Kiranya video ini dapat menyelesaikan tugas keempat yang diberikan oleh Bapak Febi selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170511058 kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.